Oke, hadirin sekalian, dari pintu masuk Kota Malang kita dapati patung Ken Dedes, yaitu yang sekarang ada di Taman Ken Dedes. Di belakang saya ada patung Ken Dedes. Patung Ken Dedes ini tadi mencerminkan tentang budaya adiluhung bangsa. Di sini juga diterangkan bahwa Ken Dedes adalah nama permaisuri dari Ken Arok, pendiri Kerajaan Tumapel atau Kerajaan Singgasari. Ia kemudian dianggap sebagai leluhur raja-raja Nusantara dengan Trah Wangsa Rajasa, Trah yang berkuasa di Singosaren dan Majapahit. Tradisi lokal menyebutkan ia sebagai perempuan yang memiliki kecantikan luar biasa, perwujudan kecantikan yang sempurna. Di sini sangat luar biasa. Beliaunya yang ada di atas dengan patung yang di sini sangat cantik yang di sini. Ini sangat punya aura. Kalau yang di atas di sini masih kelihatan kaku ya, kelihatan kaku. Dan di wilayah sini, memang di sekitar sini, di depan itu ada sumber. Disitulah cikal bakal Ken Dedes dilahirkan. Dan di Padepokan Pandanwangi sana, yang sebelah selatan ke timur, itu adalah padepokannya. Padepokan ini akhirnya melahirkan Ken Dedes yang sangat cantik mulia. Menurut Arca Prasna Paramita, itu nama Ken Dedes yang mencerminkan tentang keanggunan. Ken Dedes ditemukan dekat Candi Singosari, dipercaya sebagai arca perwujudan Ken Dedes, koleksi Museum Nasional Indonesia. Perkawinan pertama Ken Dedes itu adalah, menurut para raton, adalah Ken Dedes putri dari Ki Empu Purwo, seorang pendeta aliran Mahayana, dari desa Ponowijen. Ponowijen itu ya di sini tadi, mulai dari pertigaan Karanglo sampai ke arah Blimbing di sana. Itu desa Ponowijen, termasuk yang saya tempati sini sekarang saya berdiri ini adalah desa Ponowijen. Perkawinan pertama Ken Dedes direbut menurut cerita Jawa, cerita leluhur kita itu kawin dengan Akuwu Tunggul Ametung. Jatuh hati padanya dan segera mempersunting gadis itu, karena saat itu ayahnya sedang berada di hutan dan Ken Dedes meminta Tunggul Ametung supaya sabar menunggu. Namun Tunggul Ametung tidak kuasa menahan diri. Ken Dedes pun dibawanya pulang dengan paksa ke Tumapel untuk dinikahi. Ketika Empu Purwo pulang ke rumah, ia marah mendapati putrinya telah diculik. Ia pun mengutuk, "Hei orang yang melarikan anakku, semoga tidak mengenyam kenikmatan. Matilah dia dibunuh dengan keris. Demikian juga orang-orang Panawijen. Keringlah sumurmu, semoga tidak keluar air dari kolamnya." Ini yang dilakukan oleh Empu Purwo. Ini versi dari orang-orang yang sudah terkontaminasi oleh budaya adiluhung. Sedangkan perkawinan kedua, Tunggul Ametung memiliki pengawal kepercayaan bernama Ken Arok. Pada suatu hari Tunggul Ametung dan Ken Dedes pergi bertamasya ke hutan Baboji. Ketika turun dari kereta, Ken Dedes tersingkap sehingga auratnya yang bersinar terlihat oleh Ken Arok. Ken Arok menyampaikan hal itu kepada gurunya yang bernama Loh Gawe, seorang pendeta dari daerah sekitarnya. Menurut Loh Gawe, wanita dengan ciri-ciri seperti itu disebut sebagai istri Norihwari yang diramalkan akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Mendengar ramalan tersebut, Ken Arok semakin berhasrat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung
dan menikahi Ken Dedes untuk menjadi raja. Maka dengan menggunakan keris buatan Empu Gandring, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung. Sewaktu tidur yang dijadikan kambing hitam adalah rekan kerjanya sesama pengawal bernama Kebo Ijo. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes, bahkan menjadi akuwu baru di Tumapel. Ken Dedes sendiri sedang dalam keadaan mengandung anak Tunggul Ametung. Di sini diceritakan saudara-saudara sekalian bahwa cerita yang dibuat referensi ini tadi sudah terkontaminasi dengan budaya. Saya selaku keturunan langsung dari Ken Dedes Ken Arok itu menyatakan bahwa tulisan ini sangatlah punya kepentingan, punya ambisi, punya divide et impera, punya hasutan dan lain sebagainya. Di sini dia menyebutkan sebuah agama, padahal Ken Arok ini tadi agamanya agama leluhur, agama kapitayan, agama budi pekerti, agama yang ditinggalkan oleh Empu Purwo ayahnya. Dan beliaunya sangat ngugemi, sangat ngajeni, sangat nyekuwu pada budaya leluhur karena sesuai dengan namanya itu adalah nama asli dari kerajaan Singosaren, kerajaan Tumapel, kerajaan Majapahit itu masih menggunakan Trah Rajasa dan Trah Jayawardhana. Ini yang menelurkan raja-raja Nusantara yang akhirnya menjadi Gemah Ripah Lojinawi Toto Tentrem Kertoraharjo. Ya, perlu yang kita perlu ketahui bahwa kekayaan Singosaren itu dulu ada gunung sebesar bukit, itu terdiri dari emas lantakan dan emas peninggalan kerajaan Singosaren yang akhirnya dibawa ke Majapahit dan Daha. Itu kemungkinan juga akan ada dibawa ke waktu kita diserang oleh tentara Mongol. Itu akhirnya Sibi itu dapat hadiah dari Kublai Khan. Ini perlu juga kita telusuri kemana arah peninggalan emas-emas hasil gunung yang sudah ditambang itu. Mudah-mudahan PR bagi kita untuk menemukan emas peninggalan adiluhung bangsa Nusantara melalui Trah Rajasa dan Trah Jayawardhana yang ada di Singosaren, Menumapel, Majapahit, akhirnya menjadi Kasultanan Demak dan Kasunanan Hadiwijaya. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi sebuah pertempuran batin, pertempuran keturunan, pertempuran rekan-rekan kita yang akhirnya antara pro dan kontra. Sekarang ini kita dijajah oleh budaya luar. Sekarang kita dijajah oleh produk luar. Sekarang kita dijajah oleh bahasa luar. Sekarang kita dijajah oleh sejarah-sejarah luar. Marilah kita putihkan sejarah kita. Mari kita clearkan bagaimana kita ini tadi harus mensejarahkan rakyat agar rakyat kita ini tadi menjadi adiluhung kembali, menjadi Gemah Ripah Lojinawi Toto Tentrem Kertoraharjo. Dan di utara patung ini ada sungai, di situ adalah merupakan Pelabuhan Berantas. Pelabuhan Berantas dari pesisir pantai ke sini kurang lebih 80 kilo itu masih menggunakan perahu jong. Sedangkan perahu jong termegah punya Singosaren dan Majapahit itu panjangnya 3 kali panjang dari kepunyanya Kublai Khan. Kublai Khan itu panjangnya 199, kalau dikalikan 3 kali berarti perahu jong punya Singosaren dan Majapahit itu panjangnya 496. Itu yang terjadi, dan itu setelah rejim berkuasa, ada penjajahan Belanda dan penjajahan dari Hadramaut yang sekarang sampai sekarang terjadi, itu dibakar semua dan kekayaannya di bawah entah berantah. Yang jelas kekayaan itu bisa untuk mensejahterakan 7 keturunan kita.
Saya kira itu saudara-saudara sekalian, dari Ponowijen, Arjosari, Kota Malang, dari perbatasan Singosari dan Kota Malang, kita ngawedar, ngedar budaya Nusantara di Taman Ken Dedes. Rahayu, salam. Mudah-mudahan sedulur sekalian mengerti bahwa kita tidak memecah belah, kita tidak ada beda imperial, tapi kita mempersatukan budaya putih adiluhung bangsa.